Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 dengan fokus pembelajaran SPDP. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. 2. Siswa dapat membuat model patung dari bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita amati bersama gambar yang sudah Pumela sajikan. Gambar yang pertama, siapa yang tahu ini gambar apa? Kalau kalian lewat di perempatan Klodran, kalian pasti tahu ini gambar apa. Ya betul, ini adalah gambar pahlawan Diponegoro. Kemudian kalian lihat gambar kedua. Tentu kalian tidak asing lagi kan dengan gambar ini. Gambar ini adalah gambar patung yang berada di Taman Paseban, dekat dengan sekolah kita loh. Kalian tentu juga sudah sering bermain di Taman Paseban kan? Patung ini merupakan patung jadilan yang menjadi ikon Taman Paseban. Taman Paseban dibangun untuk menandai adanya penataan Kota Bantul. Lanjut ke gambar ketiga. Siapa yang sudah pernah pergi ke Gua Selarong? Tentu kalian tidak asing lagi dengan patung ini. Patung ini merupakan ikon dari tempat wisata Gua Selarong, yaitu Pangeran Diponegoro. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke gambar keempat. Jika kalian sudah pernah pergi ke daerah Wates, maka kalian tentu pernah melihat patung ini. Patung ini merupakan patung Nyi Ageng Serang yang sedang mengendarai seekor kuda dan membawa tombak, terletak di Simpang 5 atau Proliman Kota Wates. Nyi Ageng Serang itu menjadi ikon dan tokoh pahlawan nasional dari Kulon Progo. Dia sering berjuang membantu Diponegoro saat berada di wilayah Menoreh. Nah, kalian sudah belajar berbagai patung yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang kita perhatikan, sebenarnya patung itu apa ya? Patung itu adalah karya 3 dimensi, tiruan bentuk hewan, manusia, atau yang lainnya yang dibuat dengan bahan lunak dan bahan keras. Apa saja bahan lunak dan bahan keras itu? Bahan lunak dalam pembuatan patung adalah tanah liat, plastisin, atau adonan tepung. Bahan keras dalam pembuatan patung yaitu batu cadas, marmer, atau kayu. Selanjutnya kita belajar teknik-teknik membuat patung. Teknik membuat patung bermacam-macam, tergantung bahan yang kalian gunakan. Apabila kalian membuat patung dengan bahan tanah liat, kalian bisa menggunakan teknik membutsir. Apa itu membutsir? Membutsir adalah membuat patung dengan cara memijit, menambah,
dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan alat kutsir atau sudit dan meja putar. Yang kedua, apabila bahan patung kalian batu atau kayu, kalian bisa menggunakan teknik memahat atau mengukir. Apa itu memahat atau mengukir? Yaitu teknik membuat patung dengan cara mengurangi bahan dengan alat yang bernama pahat dari besi. Apabila bahan yang digunakan adalah gips, besi, perunggu, maka kalian bisa menggunakan teknik mencetak. Teknik mencetak adalah membuat patung dengan alat cetak. Teknik yang keempat yaitu konstruksi, yaitu membuat patung dengan cara menyusun bahannya. Teknik konstruksi adalah membuat patung dengan cara menyusun bahan-bahan yang digunakan, baik dengan bantuan kerangka ataupun tanpa melibatkan penggunaan kerangka. Dengan teknik konstruksi ini, bahan-bahan pembuatan patung disusun dan disatukan dengan cara direkatkan memakai lem, dilas, dilepo, dan sebagainya. Menyusun bahan pada teknik konstruksi dapat menggunakan bantuan kerangka ataupun tanpa melibatkan penggunaan kerangka. Dengan teknik konstruksi ini, bahan-bahan pembuatan patung disusun dan disatukan dengan cara direkatkan memakai lem, dilas, dilepot, dan lain sebagainya. Bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan patung dengan teknik konstruksi adalah pasir, semen, besi, kawat, bubur kertas, dan lain sebagainya. Tahap akhir sebelum sebuah produk dikemas dan siap diedarkan ke pasaran adalah finishing patung. Apa itu finishing patung? Finishing patung adalah tahap penyelesaian atau penyempurnaan patung tersebut. Jika patung itu berbahan kayu, maka proses finishingnya menggunakan pelitur atau cat warna. Jika bahan patung tersebut adalah tanah liat atau gips, dapat dilapisi cat warna ataupun tidak. Selanjutnya, kita akan belajar teknik membuat patung dari tanah liat. Perhatikan gambar yang Bumela sajikan. Teknik yang digunakan dalam membuat patung tanah liat ada teknik membutsir, yaitu teknik mengurangi sedikit demi sedikit menggunakan sudip sehingga terbentuklah benda yang diinginkan. Teknik yang kedua yaitu teknik pijitan. Teknik pijitan adalah menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung yang akan dibuat. Kalian bisa memperhatikan gambar yang Bumela sajikan. Teknik membuat patung tanah liat yang ketiga adalah dengan teknik lindingan. Apa itu teknik lindingan? Yaitu menyusun lindingan-lindingan kecil dari tanah liat seperti yang ada pada gambar ini. Teknik membuat patung tanah liat yang terakhir yaitu dengan teknik putar. Teknik putar adalah teknik membuat patung tanah liat menggunakan alat putar. Perhatikan gambar ini. Materi hari ini sudah selesai. Saatnya kalian membuat keterampilan kinerja produk dengan melihat halaman 17 pada buku paket kalian.
Tugas kalian adalah membuat patung. Kalian membuat patung menggunakan bahan lunak. Kalian bisa menggunakan tanah liat, plastisin, atau plastisin dari adonan tepung. Silahkan kalian melihat langkah kegiatan yang ada pada halaman 17. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar anak tangguh dan kreatif. Selamat bereksplorasi. Demikian pembelajaran SPDP pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan kalian, pakai masker jika bepergian, dan sering cuci tangan memakai sabun. Dari Bu Mela cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bebas COVID-19.